Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, buah mangga, buah durian dimakan bersama di dalam hutan. Insan antri jadi fasilitator kearsipan. Yuk merencanakan kegiatan pembelajaran. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Iya, Pak Angga, Pak Iqbal, Bu Siti, Bu Debi, Pak Seno ya, dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata pelatihan penyusunan RBPMP dan RPMP. Nah, ini sekarang actionnya ya, akan seperti apa kita menyusunnya. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ya brainstorming ya. Saya izin untuk share screen, Bapak Ibu. Oke, jadi kita masih dalam mata pelatihan penyusunan ya, rancang bangun pembelajaran eh, dan rencana pembelajaran mata pelatihan. Ya, masih bersama saya, Hikma, dan tetap semangat ya Bapak Ibu. Tetap atau penasaran, senang. Oke, baik. Jadi kita semoga tetap enjoy dalam pembelajaran ini yang masih bersama saya. Dan ini juga selalu saya quotes ini saya sebutkan karena memang mengingatkan kita ya bahwa kita sebagai fasilitator harus memberikan kondisi yang nyaman untuk peserta kita belajar gitu ya. Nah, mengingatkan kembali untuk mata pelatihan ini bahwa kita eh, Bapak Ibu harus mampu menganalisis dan merancang kebutuhan pelatihan, prinsip dasar, model dan metode pelatihan gitu ya. Lalu disesuaikan dengan tuntutan situasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, lalu ini saat ini kita akan eh, gongnya ya untuk menyusun RBPMP dan RP ya. Jadi eh, untuk paparan kali ini kita lebih fokus ke situ. Lalu kemarin Bapak Ibu sudah mengisi Mentimeter. Terima kasih ya Pak Aan, Bu Siti, Pak Bayu semuanya gitu ya sudah mengisi. Jadi eh, Bapak Ibu memang hampir 60% tidak berpengalaman dalam hal eh, penyusunan BPMP dan sebagainya. Dan menjadi fasilitator. Tapi nggak apa-apa, ini proses belajar. Lalu kita juga kemarin backup kompetensinya lebih ke public speaking katanya gitu. Oke, nah ini tantangan Bapak Ibu nanti menjadi fasilitator public speaking. Harapannya dapat menyusun rencana pembelajaran baik. Oke, menyusun kurikulum baik ya. Terima kasih Pak Dio, Bu Devi ya, dan semuanya ya. Oke. Nah, kita akan ke penyajian terkait dengan pretest yang sudah Bapak Ibu isi. Kita akan membahas bahwa ini learning journey yang kita sedang lalui ya. Nanti ada evaluasi dan ada kesimpulan. Nah, perlu melihat dulu karakteristik peserta gitu ya sebelum menyusun RBPMP. Nah, karakteristik peserta saya sendiri saat ini adalah Bapak Ibu yaitu mayoritas arsiparis ahli muda, masih muda-muda ya. Oke. Dan pustakawan juga ada, perancang peraturan, analis kebijakan. Nah, menebak gambar ini, mungkin ada yang ingin menebaknya terkait dengan pembelajaran kita yang kemarin, bagaimana desain pembelajaran gitu ya, dan eh, tujuan pembelajaran dicapai. Oke, Pak Beni, ya terima kasih. Woi, luar biasa. Jadinya ini makanannya enak apa enggak ya? Nah, begitu juga dengan sajian kita nanti. Dalam menyajikan pembelajaran, kita kan perlu merencanakan. Nah, dan perencanaan RBPMP dan RP itu jangan sampai kita overlap semua kita pengen masukkan gitu ya. Terima kasih Pak Beni. Nah, ini jadi semua mau disanggupin. Ada yang mau pakai game, pakai kuis gitu ya. Akhirnya tujuan pembelajaran kadang tidak terpenuhi gitu ya. Nah, ini perlu kita pikirkan dan kemarin Bapak Ibu sudah membahas kerangka pikir dan konsep pengembangan kompetensi bahwa kita harus meyakini peserta kita itu butuh pengembangan kompetensi karena menjadi amanah Undang-Undang ASN ya 2020. Oke, dengan berbagai aspek kompetensi tentunya ya. Oke, nah ini dari training ke learning gitu ya. Perubahan yang akhirnya kita sekarang sudah masuk pada era sistem pembelajaran terintegrasi atau corporate university gitu ya. Sesuai juga ada di PP 17 tahun 2020 dan Perlan nomor 6 2023.
Oke, dan ini model pembelajaran yang Bapak Ibu sering dapatkan, structure learning, e-learning, belajar mandiri ya seperti ini gitu ya, sinkronus online gitu ya. Tapi coaching mentornya jarang, magang praktiknya juga. Padahal kesemuanya itu harus kita padu-padankan. Nah, dalam membuat RBPB pun eh, harus juga memadukan ini gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu arahnya juga bisa ke learning from others dan learning from experience gitu. Paradigma, Bapak Ibu luar biasa yang 76,7% membahas heutagogy. Jadi heutagogy itu sendiri sebenarnya independent learners ya, fokus pada pembelajaran mandiri sendiri dan fasilitator tugasnya apa? Iya, mengembangkan kapabilitas dari pembelajarnya gitu ya. Jadi kita harus mengembangkan kapasitas peserta kita dengan rencana pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, ini kemarin sudah kita bahas juga terkait analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, bahwa itu yang menjadi poin pertama dalam sebelum menyusun kurikulum, bahkan RBPMP dan RPMP gitu ya. Oke, ya ini bisa dibaca lebih lanjut. Gitu. Nah, oke, kita brainstorming dulu otak kiri dan otak kanan. Nah, bagaimana caranya? Kayak silahkan menggenggam tangannya, dimasukkan ke yang kiri menggenggam tangan kanan, digenggam ya. Bagaimana, Bu? Iya, Bu Berta, bisa ya? Oke, oke. Pak Teguh bisa. Ya, mana yang nyaman? Kiri atau kanan? Oke, iya. Ada yang kiri, ada yang kanan ya, Pak. Pak Agus, ya, ya. Nah, jadi dalam eh, pembelajaran atau dalam era saat ini juga kita butuh kiri dan kanan. Ya, kiri itu untuk mempertimbangkan banyak perspektif ya, dan menganalisa fakta yang ada, lalu mempertimbangkan kalau kreatif itu lebih ke mencari inspirasi, ide-ide baru. Nah ini kita bisa padu-padankan dalam membuat RBPMP, itu kita harus analisis dulu kebutuhan pembelajaran pesertanya gitu ya, dan karakteristik pesertanya, lalu bagaimana ada games, ada cara-cara kreatif untuk mengembangkan pembelajaran gitu ya. Oke, nah esensi desain pembelajaran ada 4 dalam membuat nanti menyusun RP. PMP dan RP ada learners, ada pembelajarnya, ada tujuannya, ada metode dan ada evaluasinya. Oke, ya. Oke. Nah, nanti kita akan langsung membahas ke ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana konsep dasar ya model RBPM, RBPP, RPM, RBPMP dan RPM. Ini kalau dalam kemarin sudah saya sampaikan, ini perubahan-perubahan istilah dalam modul bahan ajar gitu ya. Nah, eh, dalam menyusun kurikulum, Bapak Ibu, tujuan akhir yang ingin dicapai itu apa? Ini tentunya berdasarkan AKPK, AKP, AKD, dan TN atau TNA gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu, yang penting adalah adanya tujuan, mata pelatihan, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Ini langkah-langkah penyusunannya, tapi ini sebenarnya hanya sekedar pengetahuan saja bagi Bapak Ibu nanti di level berikutnya jika ikut menyusun kurikulum. Oke. Nah, yang ingin ini contoh deskripsi singkat ya. Kita akan bahas misalnya tentang model RBPMP dari pelatihan ini ya, penyusunan RBPMP. Kita perlu deskripsi singkatnya apa? Iya, silakan dibaca, Bu. Oke, terima kasih. Jadi deskripsi singkat itu membahas semua tema ya, semua materi topik gitu. Lalu metodenya apa, hasil belajar yang dicapai apa, target pesertanya siapa gitu. Nah, nanti kita akan lihat ya dari contoh yang saya berikan. Nah, sebenarnya kita ingin melihat langsung kepada contoh ya. Kalau di sini ada RBPMP. Nah, ini RBPMP ini adalah pedoman bagi kita sebagai fasilitator dalam itu berisi strategi pembelajaran, terus berisi dengan eh, apa namanya yang ada di item-item RBPMP gitu ya, yang berisi pendahuluan, penyajian dan penutup. Jadi ada dua ya Bapak Ibu, RBPMP apa Pak Sakti? RBPMP adalah oke luar biasa. Jadi RBPMP adalah ini ya, ikhtisar keseluruhan komponen pembelajaran gitu ya. Dari nama mata pelatihan, alokasi waktu sampai referensi. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung. Ini dia. Kalau untuk mata pelatihan ini saya sudah menyusunnya.
rancang bangun, pembelajaran mata pelatihan, dan di sini adalah nama mata pelatihannya, gitu ya. Nah, jadi ini rancang bangun, pasti ini judulnya, lalu ini nama mata pelatihannya, misalnya nama mata pelatihannya pembelajaran orang dewasa. Nah, itu. Lalu nama programnya ditulis pelatihan fasilitator kearsipan, misalnya kearsipan angkatan 2 bisa. Nah, ini mata pelatihannya apa? Lalu alokasi waktunya berapa? 15 JP itu perlu kita tuliskan 40 menit, 10 JP sinkronus, 5 JP asinkronus. Karena tidak semua tatap muka, baik online maupun offline. Ini deskripsi singkat tadi ya. Lalu hasil belajar itu yang kita masukkan adalah yang tertinggi, yang mampu menyusun. Ya, nah, baru nanti didedah dalam indikator-indikator yang memahami, ya di sini juga memahami sampai akhirnya menyusun. Jangan lupa referensi ya Bapak Ibu dan tanggal dibuatnya, lalu siapa gitu ya, misalnya jabatan fungsional Bapak Ibu arsiparis atau siapa Widya Iswara atau pustakawan dan nama dan tanda tangan gitu ya. Nah, lalu untuk RPMP, eh, RPMP itu memuat detail ya Bapak Ibu ya. Jadi ada RPMP judulnya, lalu mata pelatihannya apa? Di sini pelatihan fasilitator kearsipan angkatan 2 15 JP sama ya. Lalu indikator tadi kita turunkan, keluarkan ke sini ya. Lalu ini submateri pokok dan submateri pokoknya. Nah, setiap satu indikator minimal memuat satu materi pokok ya. Ini materi pokoknya dan setiap satu materi pokok minimal memuat 2 sub materi pokok. Nah ini ada 3 ya, jadi minimal 2 Bapak Ibu. Lalu ini adalah tabelnya. Nanti silahkan saya akan bagikan ke Bapak Ibu format RBPMP dan RPMP-nya. Lalu ini mengucap di pendahuluan itu ada mengucap salam, eh, menyampaikan tujuan belajar itu penting ya, brainstorming silahkan. Lalu ada penyajian itu kita boleh eh, silahkan mengkreasikan tadi ya otak kanan otak kiri itu kita kreasikan bagaimana agar penyampaiannya tetap dapat gitu ya tapi juga tidak membosankan namanya juga pembelajaran orang dewasa ya itu. Lalu penutup gitu ya, mengakhiri sesi kita pasti harus menyampaikan kesimpulan lalu menyampaikan evaluasi gitu ya dan menutup. Nah ini karena ada 2 sesi maka saya buat seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu kalau harus micro teaching, seperti apa ya? Kalau micro teaching Bapak Ibu tetap ya kita RPMP sama sampai sini. Nah, ini bedanya di alokasi waktu aja itu ada 15 menit. Lalu sama deskripsinya sama, hasil belajarnya sama dan indikatornya silahkan memilih mana yang lebih ditekankan. Karena saat ini saya lebih menekankan ke menyusun, maka ini yang saya bold dan materi pokoknya saya highlight sekilas aja recall istilahnya makanya saya highlight dan ini saya sampaikan gitu ya teknik menyusunnya contoh RBPMP-nya lalu ada praktek menyusun di sini sama pendahuluan di sini ada 2 menit gitu ya lalu ada aplikasinya lalu ada recall gitu ya penyajian itu merecall kembali materi menyampaikan materi tentang teknik penyusunan ya RP itu selama 10 menit dan penutup kesimpulan lalu pemberian tugas dan salam itu 3 menit ada referensinya tetap dan evaluasi pembelajarannya. Jadi begitu Bapak Ibu untuk RBPMP, RPMP utuh dan RPMP micro teaching. Nah, jadi ada 3 ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dari semua hal yang sudah saya sampaikan tadi, tenang aja Bapak Ibu ya. Oh, tenang Pak Beni ya. Saya akan bagikan ya paparan ini dan contoh. Ya, untuk kesimpulan kita kali ini adalah untuk menjadi fasilitator yang baik maka diperlukan kemampuan untuk memahami kerangka pikir, pengembangan potensi model, desain pembelajaran, kategorisasi pengetahuan dan merencanakan pembelajaran. Fasilitator juga harus memahami segenap tahapan ya, mulai dari AKP, penyusunan kurikulum, RBPMP dan RPMP. Dan desain pembelajaran itu memegang peran penting ya Bapak Ibu dalam mewujudkan pembelajaran menggunakan andragogi dan cintagogi ya. Nah, ini desain itu sangat penting agar Bapak Ibu mampu memberikan service yang excellence ya bagi peserta Bapak Ibu gitu ya. Nah, practice makes perfect gitu ya. Jadi evaluasi pembelajaran seperti yang sudah saya sampaikan dan sudah saya unggah di LMS. Jadi Bapak Ibu akan menyelesaikan tugas kelompok ya. Nanti ada penjelasannya seperti ini dan tugas individu
Ya, pastinya individu ini adalah bekal Bapak Ibu untuk micro teaching ya. RBPMP, RPMP utuh, dan RPMP micro teaching. Sedangkan yang kelompok ini untuk brainstorming Bapak Ibu ya, mengerjakan bersama, siapa tahu ada kekurangan bisa di bersama. Tapi kalau yang individu harus sudah ditekankan ada ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah referensi yang saya gunakan. Jadi Bapak Ibu, ini sekilas dari apa yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana menyusun RBPMP dan RPMP baik yang utuh maupun micro teaching. Nah, semoga dengan paparan tadi Bapak Ibu menjadi bekal Bapak Ibu untuk mengunggah tugas di LMS Green Andri. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri dengan mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.